Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Afifa, dan saya akan presentasikan laporan dari hasil analisis saya dengan judul Optimalisasi Penjualan SaaS berbasis data untuk analisis strategis dan evaluasi diskon. SaaS ini adalah salah satu produk unggulan dari AWS, dan di sini harapan dari analisis ini dapat mendukung pengambilan keputusan strategis untuk mengoptimalisasi penawaran dan peningkatan profitabilitas di tengah persaingan pasar digital yang kian ketat. Rumusan masalah, yang pertama, bagaimana tren penjualan profit kita, yang kedua, produk apa saja dengan margin tertinggi, selanjutnya, sejauh mana pengaruh diskon terhadap profitabilitas transaksi, dan yang terakhir, bagaimana kita mengidentifikasi pelanggan paling bernilai. Maka dari itu, tujuannya adalah untuk menganalisis tren, menentukan produk yang masuk margin tertinggi, dan layak dijadikan fokus dalam strategi penjualan, mengevaluasi dampak diskon terhadap profitabilitas transaksi, dan mengidentifikasi pelanggan paling bernilai untuk mendukung strategi retensi yang tepat sasaran. Outline dalam presentasi saya ada pendahuluan tadi, kemudian data, analisis, serta kesimpulan dan rekomendasi. Sebelum kita melakukan analisis, penting untuk memahami dataset terlebih dahulu melalui tahap data understanding. Melalui proses ini, kita dapat mengidentifikasi berbagai anomali yang ada dalam dataset kita dan perlu diperbaiki pada tahap data cleaning. Tiap perbaikan yang dilakukan akan dilengkapi dengan alasan yang jelas. Oke, selanjutnya di data understanding, dataset kita terdiri dari 19 kolom dan ada 9.994 baris atau transaksi yang mencakup periode transaksi di 2020 sampai 2023. Dalam dataset ini ada 9.994 baris yang menunjukkan transaksi secara deskriptif untuk penjualan, profit, diskon, dan kuantiti kita itu tidak terdistribusi normal. Artinya ada banyak outlier atau transaksi dalam jumlah besar. Ada hal menarik di sini yaitu pada kolom sales terlihat ada rata-rata 229 tetapi nilai maksimumnya mencapai $22.638. Artinya ada transaksi yang besar. Pada kolom profit pun demikian. Ada nilai minimum $6.599 yang mengindikasikan bahwa transaksi itu merugi besar. Nah, hal menariknya, rangkuman statistik ini ada profit negatif yang perlu kita selidiki lebih lanjut. Apakah karena kombinasi diskon tinggi dan kuantiti rendah? Terdapat juga pelanggan setia terlihat dari frekuensi order oleh beberapa customer atau kontak name tertentu. Selanjutnya kita masuk ke data cleaning. Yang pertama missing value. Di sini saya sudah memastikan tidak ada data yang hilang pada kolom-kolom penting. Dan duplikat juga tidak ada data yang duplikat pada dataset ini. Untuk data format, kita menyesuaikan tipe data. Di sini saya sudah mengubah format data date dari string ke datetime. Kemudian outliers, di sini ditemukan banyak outliers, tapi tidak dihapus karena mencerminkan kondisi perilaku bisnis yang nyata, bukan error input. Dan konsekuensinya, untuk selanjutnya, center of data akan digunakan median, bukan mean. Untuk inconsistent atau ambiguous data, ini untuk diperbaiki data yang tidak konsisten. Dan ditentukan semuanya unik, redundant column, kita telah menghapus kolom date key karena memberikan informasi yang sama dengan order date. Masuk ke data analisis, yang pertama adalah tren penjualan dan profit. Dengan kita melihat tren dari waktu ke waktu, perusahaan kita dapat mengambil keputusan strategis berbasis data untuk menentukan periode promosi, mengantisipasi penurunan penjualan, atau mengevaluasi efektivitas strategi bisnis yang akan dijalankan. Dari tren bulanan, penjualan dan profit kita dari tahun 2020 sampai 2023 terlihat bahwa meningkat tiap tahunnya, dan ada pertumbuhan eksplosif di akhir 2023 yang mencapai 6 kali lipat dari tahun sebelumnya. Setelah diselidiki, ternyata itu oleh diskon campaign dan meski penjualan itu tinggi di 2023, ternyata profitnya tidak mengikuti. Perlu mengecek apakah kenaikan sales berasal dari diskon yang besar yang dapat mengurus margin. Berikut ini adalah profit positif dan negatif per bulannya. Ada variabel positif bulanan memperlihatkan sebagian besar bulan kita menghasilkan profit positif, namun ada beberapa bulan dengan periode rugi, terutama pada awal tahun 2021 dan pertengahan tahun 2020. Ini disebabkan oleh diskon yang terlalu besar, sampai 70 hingga 80%. Kemudian, gambar yang di sebelah kanan itu adalah heatmap profit bulanan per tahun yang menegaskan adanya fluktuasi profit antar bulan dan tahun. Profit tertinggi terlihat di akhir tahun dan kemudian turun di awal tahun. Bahkan ada muncul kerugian. Selanjutnya ini adalah total profit dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Terlihat adanya tren kenaikan serta proporsi transaksi untung dan rugi per tahun relatif stabil, yaitu sekitar 80% transaksi menghasilkan profit dan sekitar 20%-nya mengalami kerugian. Rasio ini konsisten dari tahun ke tahun yang menandakan manajemen risiko sudah cukup baik. Secara keseluruhan, bisnis menunjukkan pertumbuhan profit yang sehat, namun kita perlu mewaspadai periode rugi musiman dengan transaksi dengan margin negatif agar profitabilitas tetap optimal. Masuk ke poin analisis kedua, yaitu analisis margin profit product. Ini adalah hubungan antara
sales dan profit dari setiap produk. Produk dengan margin tinggi berada di kuadran kanan atas, yaitu sales dan profitnya tinggi, sedangkan produk atau margin rendah cenderung menyebar di bawah atau sebelah kiri. Diketahui bahwa produk dengan profit tinggi tidak selalu memiliki sales tinggi, seperti Alchemy, Set Analytics. Dia menonjol dengan profit besar meski sales tidak paling tinggi. Kemudian ada juga produk dengan sales besar namun profitnya sangat kecil, Marketing Sheet, BigQuery Database. Kemudian ada juga outlier profit negatif yang menandakan adanya produk yang beresiko merugikan jika tidak dikelola dengan baik. Sini nanti kita perlu evaluasi diskon. Namun secara umum distribusi produk cukup tersebar, menandakan variasi performa antar produk yang signifikan. Penting untuk strategi portofolio, produk dan promosi yang berbeda. Selanjutnya ini adalah profit per produk dan rata-rata diskon. Di sini kita bisa melihat bahwa produk dengan profit tertinggi adalah Alchemy, Set Analytics, dan Data Smasher. Produk-produk ini memberikan kontribusi terbesar terhadap profit perusahaan. Nah, Marketing Sheet adalah satu-satunya produk dengan total profit negatif, menandakan adanya masalah pricing dan diskon terlalu besar, yaitu mencapai 21%. Produk dengan profit rendah seperti BOI, Database, Chatbot Login, itu juga memiliki rata diskon yang lebih tinggi, sehingga margin keuntungannya pun tipis. Nah, kita perlu nih mengevaluasi diskon dan pricing pada produk dengan profit rendah atau negatif agar tidak membebani profitabilitas perusahaan. Berikut adalah daftar semua produk beserta median profitnya, diskon, dan rata profitnya. Ini adalah boxplot distribusi profit margin per produk. Produk seperti Marketing Suite, BigQuery Database memiliki profit margin rendah, bahkan negatif, meski volume penjualannya cukup besar. Nah, di sini ada juga Contact Matcher yang paling menonjol ya. Dia memiliki margin yang rendah, meski profitnya absolut masih positif. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di bar plot ini. Produk dengan margin keuntungan tinggi seperti Alchemy, SAS Connector Part, World Support, Data Smasher ini memiliki median profit margin di atas 25% dan profit absolut besar. Produk ini bisa kita fokuskan untuk pengembangan bisnis atau upselling. Kemudian produk seperti Set Analytics dan Chatbot Plugin ini menunjukkan margin yang sehat dan volume penjualan yang baik sehingga bisa diprioritaskan untuk ekspansi pasar. Nah, produk seperti Marketing Sheet dan BigQuery Database memiliki profit margin yang rendah bahkan negatif. Di sini kita bisa evaluasi strategi diskon. Kemudian untuk Contact Matcher ini juga memiliki margin yang rendah meski profit absolut masih positif. Nah, kita perlu mewaspadai agar tidak menjadi beban profitabilitas. Selanjutnya kita masuk ke analisis efektivitas diskon terhadap penjualan dan profit. Tadi kita sudah melihat adanya margin profit per produk, kemudian ada sales dan profit secara keseluruhan dari tahun 2020 ke tahun 2023. Dan di sini kita ingin mengevaluasi seberapa efektifkah diskon yang diberikan terhadap penjualan dan profit. Dilihat dari distribusinya, sebagian besar transaksi itu terjadi pada diskon 0, yang menunjukkan bahwa banyak pelanggan membeli produk tanpa diskon. Nah, ada lonjakan transaksi pada diskon 20%, yang mencerminkan strategi promosi tertentu atau diskon yang sering diberikan. Selanjutnya adalah hubungan diskon dengan profit dan juga sales. Menggunakan korelasi ini didapat adanya hubungan negatif dari diskon dan profit sebesar minus 0,5, yang berarti semakin besar diskon, profit cenderung menurun tajam. Sementara itu, hubungan diskon dengan sales sangat lemah atau bahkan tidak ada korelasinya, yaitu minus 0,05, yang berarti diskon besar pun tidak efektif dalam mendorong penjualan. Median profit juga menunjukkan tren menurun tajam saat diskon melebihi 20%. Kita ingin melihat nih, kapan ambang batas kritis dari diskon ini. Ternyata, profit mulai negatif saat diskon mencapai 30%. Di atas itu akan menyebabkan perusahaan merugi tanpa adanya peningkatan signifikan pada volume penjualan. Oleh karena itu, strategi diskon sebaiknya dibatasi maksimal 20-30% agar profitabilitas tetap terjaga. Selanjutnya, kita akan menguji statistik efektivitas diskon menggunakan Mann-Whitney. Kenapa di sini menggunakan Mann-Whitney? Karena telah kita ketahui bersama distribusi sales, profit, dan diskon tadi tidaklah terdistribusi normal. Untuk membandingkan dua kelompok independen, yaitu kelompok diskon rendah yang kurang dari 20% dan diskon tinggi yang lebih dari 20%. Setelah diuji, ternyata diperoleh p-value-nya 0,0 menolak H0. Artinya, terdapat perbedaan signifikan pada profit median antara transaksi diskon kurang dari 20% dan lebih dari 20%. Hal ini membuktikan bahwa pemberian diskon yang besar justru menurunkan profit secara statistik. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya membatasi pemberian diskon besar agar profitabilitas optimal. Poin analisis selanjutnya adalah mengidentifikasi pelanggan paling
bernilai atau pelanggan utama. Ternyata tidak semua pelanggan dengan sales yang besar, yaitu yang menuju paling kanan, akan memberikan profit yang besar juga atau semakin ke atas. Bahkan, ada beberapa pelanggan dengan sales yang besar menghasilkan profit yang minus, seperti Allstate. Kita ingin melihat nih, siapakah para pelanggan itu. Kita mengambil 10 customer dengan total profit terbanyak. Ternyata total profit dari 10 pelanggan teratas, yaitu Valero Energy, Coca-Cola, Trafigura Group, Mondelez International, Lawes, Locally, Siemens, Bank of America Corp, Kroger, dan Anthem, itu memberikan kontribusi profit sebesar 27%. Dan jumlah pelanggan 20 teratas memberikan kontribusi profit sebesar 79,49%. Artinya, hampir memenuhi prinsip Pareto. Kita memiliki 99 pelanggan unik, dan 20%-nya sudah menyumbang hampir 80%. Fokus retensi dan layanan sebaiknya diarahkan ke pelanggan-pelanggan ini. Kita ingin melihat segmen mana yang memberikan profit dan sales tertinggi. Ternyata, small and medium business memberikan kontributor terbesar untuk sales sebesar 50,6% dan profit 46,8%. Margin profit segmen strategi dan enterprise itu lebih tinggi, meski volumenya kecil. Untuk fokus strateginya, kita bisa tingkatkan margin, small medium business, dan maksimalkan loyalitas di strategi atau enterprise. Nah, dari 10 pelanggan atas tadi, mereka ada di segmen mana sih? Setelah dicek, ternyata pelanggan bernilai tinggi tersebut tidak hanya berasal dari satu segmen saja, sehingga strategi, retensi, dan pengembangan bisa disesuaikan untuk setiap segmen. Nah, berikut ini adalah hubungan profitabilitas antara segmen dan industri. SMB hampir unggul di semua industri, terutama finance, manufacturing, dan retail. Strategik kuat di consumer product, communications, and finance. Untuk enterprise, paling menguntungkan di tech and manufacturing. Finance and manufacturing adalah industri dengan profitabilitas paling tinggi di semua segmen. Kita bisa melihat peluang juga ada penguatan di industri dengan profit rendah, seperti transportation. Nah, jadi secara keseluruhan, tidak semua pelanggan dengan sales besar akan menghasilkan profit yang besar. Untuk sebagian segmennya, SMB mendominasi volume, namun margin profit tinggi ada pada strategik dan enterprise. Untuk industri atau wilayahnya, yang paling menguntungkan adalah EMEA, yaitu Eropa dan Amerika. Kemudian, untuk karakteristik pelanggan paling bernilai, itu adalah pelanggan loyal dengan pembelian berulang. Kesimpulannya, dari poin pertama, tren penjualan dan profit, di sini menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Adanya puncak penjualan di akhir tahun itu dipengaruhi oleh campaign New Year. Meskipun sebagian besar bulan menghasilkan profit positif, dapat juga beberapa periode profit negatif, sama di awal tahun. Namun, proporsinya tetap untung, stabil di kisaran 80% setiap tahunnya. Nah, lonjakan penjualan tidak selalu diikuti oleh kenaikan profit yang sebanding, menandakan pentingnya kita untuk menjaga margin keuntungan di tengah strategi peningkatan volume penjualan. Kesimpulan untuk analisis margin profit produk dengan margin keuntungan tinggi seperti Alchemist, Fast Connector, Gold, Support, dan Data Semester terbukti sangat efektif dalam menghasilkan profit yang layak dijadikan prioritas utama dan strategi bisnis. Nah, produk marketing sheet dan BI database memiliki profit margin rendah atau bahkan negatif, menandakan adanya masalah penggunaan terlalu agresif, yaitu mencapai 70-80%. Terdapat variasi signifikan antar produk dalam hal profitabilitas, sehingga strategi yang seragam untuk semua produk kurang efektif. Kemudian, kesimpulan untuk efektivitas diskon, korelasi negatif antara diskon dan profit menunjukkan bahwa semakin besar diskon, profit cenderung menurun tajam. Tidak ditemukan hubungan signifikan antara diskon yang meningkatkan penjualan. Profit median mulai negatif saat diskon mencapai 30% atau ambang kritisnya. Setelah itu justru menyebabkan kerugian. Dengan uji statistik Man-Whitney membuktikan profit transaksi dengan diskon penuh di 20% secara signifikan lebih tinggi dibanding diskon lebih dari 20%. Kesimpulan untuk pelanggan paling bernilai, 10 pelanggan teratas menyumbang sekitar 77 total profit, dan 20% pelanggan menyumbang hampir 80% profit. Karakteristik pelanggan utama ini, mereka adalah pelanggan loyal dengan pembelian berulang, dengan segmen di SMB, strategic enterprise, serta industri utamanya finance dan manufacturing. Serta wilayah dan industri dengan profit terbesar ialah Eropa dan Amerika, sedangkan industrinya adalah finance and manufacturing. Kemudian untuk rekomendasi dari tren penjualan dan profit, kita perlu fokus strategi promosi dan penjualan pada periode akhir tahun untuk memaksimalkan potensi lonjakan penjualan dan profit. Kita juga perlu melakukan evaluasi terhadap periode di awal tahun dengan mengurangi diskon terlalu besar dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penjualan dan profitabilitas dengan mengontrol pemberian diskon. Lakukan monitoring rutin juga terhadap tren bulanan dan tahunan untuk mendeteksi lebih dini adanya penurunan profit. Kemudian untuk analisis profit produk, kita bisa fokus pada produk margin tinggi untuk memprioritaskan pengembangan, promosi, dan upselling. Kemudian kita mengevaluasi produk margin rendah, terutama seperti marketing sheet, BOI database. Kita tinjau ulang strategi diskon dan pricing-nya. Untuk optimalisasi di strategi diskonnya, hindari pemberian besar diskon pada produk dengan margin tipis. Kemudian kita perlu melakukan evaluasi portofolio secara berkala untuk mengidentifikasi peluang pengembangan produk baru atau penghentian produk yang kurang menguntungkan. Rekomendasi untuk efektivitas diskon, batasi pemberian diskon maksimal di kisaran 20-30%. Rekomendasi terakhir untuk pelanggan yang bernilai ialah fokus retensi pada pengembangan hubungan dengan 20% pelanggan teratas, karena dia menyumbangkan 80% mayoritas profit. Fokuskan upaya pemasaran layanan pada wilayah Eropa dan Amerika dan industri finance and manufacturing. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Saya akhiri.